Bengkulu Penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Toli-Toli. Bersama saya Siti Rahma dari SD Negeri 3 Lakatan. Dan saya Siti Madinah dari SD Negeri Kapas, Kabupaten Toli-Toli. Saya Nur Afni Arisanti dari SMP Negeri 3 Toli-Toli. Kami akan melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Madinah. Waalaikumsalam Ibu Rahma. Iya, alhamdulillah. Ya, bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Kalau Ibu Rahma bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya alhamdulillah baik dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan Ibu. Iya Bu, tadi ada rekan sejawat saya menelpon ingin membicarakan sesuatu kepada saya. Jadi setelah ini saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat saya. Iya, baik Bu. Saya di sini akan melakukan observasi yang nantinya saya ini sebagai pengamat ya. Sebagai observer, saya melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Ya baik, dengan senang hati Ibu. Saya senang Ibu mau menjadi pengamat saya karena itu pasti akan membantu saya untuk meningkatkan kompetensi saya ke depannya. Iya. Nah, sebelum mulai coaching, ya kita akan mendiskusikannya Bu ya terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti pada saat penilaian proses coaching ini. Iya Ibu. Jadi nanti rubrik-rubriknya itu seperti apa Ibu penilaiannya? Ya, jadi nanti saya akan menilai Ibu itu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh seperti itu ya Bu ya. Jadi ada rubrik-rubrik yang akan Ibu nilai nanti dari proses coaching saya. Iya Bu. Nah kemudian ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan saya ajukan kepada Ibu itu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu bersedia? Iya Ibu, saya siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya Ibu terkait proses coaching saya nanti. Iya. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Jadi pada saat proses coaching nanti Bu, saya ingin meningkatkan semua kompetensi coaching dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Nah, bagus sekali Bu ya. Nanti saya akan bantu Ibu untuk mengamatinya. Iya Bu, supaya kompetensi dan kemampuan coaching saya lebih meningkat lagi ke depannya. Nah, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Nah, dari 3 kompetensi coaching tadi, ada 2 kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik Bu. Terutama itu di bagian pendengar yang aktif, kemudian pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus ya untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Iya, siap Ibu. Ya, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa Bu ya? Saya menginginkan saya bisa membawa coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi dengan cara menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya Bu. Iya, baiklah Bu ya. Kalau begitu, nanti setelah ini silahkan Ibu melakukan coaching dan saya berharap semoga Ibu bisa berhasil. Semangat Bu ya. Iya, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu Rahma Iya, sudah mau menjadi observer saya pada hari ini. Ya, sama-sama Bu Madi. Assalamualaikum Ibu Afni, selamat siang. Bagaimana kabarnya Ibu Afni hari ini? Waalaikumsalam, Ibu Madinah. Alhamdulillah, kabar saya baik. Terima kasih ya Ibu Afni sudah mau datang kemari, mau ngobrol dengan saya. Nah, kita kan waktunya ini kurang lebih 10 menit Ibu Afni ya. Kalau boleh tahu, tadi Ibu Afni mau menelpon, mau ketemu dengan saya, mau membicarakan apa Ibu? Sebenarnya begini Ibu Madinah, saya mau membicarakan tentang bisnis saya yang
akhir-akhir ini tuh saya pikir mereka tuh sepertinya kurang disiplin ya di kelas. Oh, jadi Ibu Afni merasa siswanya ini, murid-muridnya ini kurang disiplin, begitu ya Bu ya? Iya, menurut saya seperti itu. Oke. Jadi menurutnya Ibu Afni, apa sih tujuan yang ingin Ibu Afni capai dari pembicaraan kita pada hari ini? Saya inginnya melihat perubahan yang cukup positif ya dari murid saya. Saya ingin melihat mereka itu lebih disiplin di kelas. Nah, kita sudah bicara mengenai kedisiplinan siswa nih, Bu Afni. Nah, menurutnya Ibu Afni, siswa yang disiplin itu seperti apa sih, Ibu? Menurut saya siswa yang disiplin itu ya siswa yang sadar akan tanggung jawabnya, sadar akan kedisiplinannya, dan mengikuti aturan di kelas itu dengan dengan gimana ya, maksudnya itu kesadaran dari dirinya sendiri seperti itu. Oke, jadi menurutnya Ibu Afni, siswa yang disiplin itu siswa yang sadar dan mau mengikuti peraturan dengan kemauannya sendiri, begitu ya Bu ya? Seperti Nah, itu. Oke, baiklah Ibu Afni. Jadi menurutnya Ibu Afni, siswanya Ibu Afni sekarang ini berada di level berapa? Kalau misalnya kita tarikan rate ya dari angka 1 sampai 10, kira-kira levelnya murid-muridnya siswanya Ibu Afni itu ada di level berapa, Bu? Menurut saya, kalau saya lihat ya, mereka ini masih berada di level 5 mungkin. Level 5 ya Bu ya. Jadi hampir 50% yang kurang disiplin seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi Ibu Afni inginnya harapannya murid-muridnya Ibu Afni ini, harapannya Ibu maunya di level berapa mereka nanti? Ya, setidaknya di level 7 mungkin sudah bagus gitu. Oke, di level 7 ya Bu ya. Ya. Jadi tentunya kalau kita ingin menaikkan levelnya atau kita ingin anak-anaknya kita lebih disiplin, ada hal-hal yang perlu kita lakukan, ada strategi yang akan kita lakukan. Nah, menurutnya Ibu Afni, apa strategi yang kira-kira Ibu Afni bisa lakukan untuk meningkatkan kedisiplinannya siswanya Ibu Afni? Sebetulnya itu yang sedang saya pikirkan. Kira-kira apa ya? Tapi kalau saya pikir-pikir mungkin mereka perlu saya libatkan dalam kelas itu, dalam pembuatan peraturan kelas mungkin, atau kesepakatan kelas, dan pada akhirnya mungkin kami bisa membuat keyakinan kelas bersama mungkin Gitu ya Bu ya. Jadi contoh keyakinan kelasnya itu kurang lebihnya seperti apa Ibu? Misalnya kami di kelas mungkin bisa sepakat bahwa setiap keluarga kelas itu meyakini bahwa kenyamanan kelas itu sangat penting. Jadi salah satu keyakinan kelas yang bisa mereka buat adalah mungkin menjaga kebersihan kelas seperti itu mungkin. Gitu ya Bu ya. Jadi Ibu Afni ingin melakukan kesepakatan kelas, kemudian membuat keyakinan kelas seperti itu ya Bu ya. Jadi ini kan tadi rencananya Ibu Afni ingin melibatkan siswa dalam kesepakatan, dalam keyakinan. Nah, kira-kira Ibu Afni, kapan kira-kira Ibu Afni akan melaksanakan rencananya Ibu Afni itu? Secepatnya lebih baik mungkin 1 pekan ke depan mungkin. Oke, seperti itu ya Bu ya, lebih cepat lebih baik ya Ibu Afni ya. Nah, tentunya pada saat membuat keyakinan kelas dan melaksanakan perencanaannya Ibu Afni, ada orang lain yang dilibatkan. Kira-kira selain Ibu Afni sendiri, Ibu Afni melibatkan siapa saja? Tentunya saya mungkin akan pastinya ya murid-murid saya dan guru, teman-teman guru, dan pasti akan saya komunikasikan dengan orang tua. Oke, baiklah Ibu Afni. Menurut saya rencananya Ibu Afni ini sudah luar biasa sekali, mau melibatkan semua pihak dalam satuan pendidikan, melibatkan teman guru, melibatkan siswa, bahkan sampai melibatkan orang tua. Nah, baiklah Ibu Afni, kita sudah di akhir sesi coaching kita pada hari ini. Nah, kalau boleh tahu,
apa sih yang Ibu Afni dapatkan dari percakapan kita pada saat ini? Eh, Alhamdulillah di awalnya saya itu kan bingung mau buat apa, tapi karena kita sudah ngobrol dan ibunya sangat memberikan masukan kepada saya, ya saya sangat bersyukur karena saya juga bisa dapat solusi dari masalah saya pada akhirnya. Terima kasih Ibu Afni. Saya juga merasa senang sekali bisa ngobrol, bercerita dengan Ibu Afni, mendengarkan permasalahan Ibu Afni itu juga menambah pengalaman bagi saya secara pribadi. Nah, bagaimana perasaannya Ibu Afni setelah kita selesai melaksanakan kegiatan coaching ini? Saya sangat lega ya Ibu Madina karena saya sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya sendiri dan saya menemukan solusinya sendiri ternyata dengan bimbingan dari Ibu Madina. Saya sangat senang sekali. Terima kasih Ibu Madina. Iya, sama-sama Ibu Afni. Nanti lain kali kalau ada masalah lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Pasti. Oke, baik. Terima kasih Ibu Afni. Iya, sama-sama. Bagaimana keadaannya Bu? Sudahkah Ibu melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Ibu, tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching dan berjalan lancar. Iya, bagaimana tadi prosesnya? Apakah Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah, saya pertama merasa lega, kemudian saya senang bisa membantu rekan sejawat saya atau coach saya menemukan solusi-solusi dari permasalahannya dengan menggali potensi dari dirinya sendiri, Bu. Terus apa lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching itu menggunakan alur tirta dan saya merasa itu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta itu, Bu. Iya, alhamdulillah. Saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Ya, saya melihatnya sudah bagus Bu dan lengkap mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan tadi. Alhamdulillah kalau begitu Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya Ibu mengamati proses coaching saya dan saya berharap hal ini bisa meningkatkan kemampuan coaching saya ke depannya, Bu. Iya. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Berdasarkan pengalaman coaching tadi, Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi saya itu di bagian mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi, Bu. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu, kita akan mampu menggali lebih dalam potensi-potensi yang dimiliki oleh coach kita, Ibu. Oh iya Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Iya Ibu, terima kasih banyak atas pengamatan dan saran-saran serta masukan yang Ibu Rahma berikan kepada saya. Ada lagi Ibu yang mau dibicarakan? Untuk sementara menurut saya yang tadi itu sudah cukup Ibu Rahma. Iya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya diskusi kita ini Bu. Terima kasih. Iya Ibu Rahma, terima kasih sekali lagi sudah mau menjadi observer saya pada proses coaching saya hari ini Ibu Rahma. Sekali lagi terima kasih ya Ibu Rahma. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Ibu Afni, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Ibu Madina. Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Alhamdulillah. Nah, tadi saya dengar katanya Ibu Afni hari ini mau melakukan coaching ya Bu ya? Iya, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau baru saja mengatakan jika ingin ngobrol mengenai masalah yang dihadapi. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Baiklah. Nah, karena nanti Ibu Afni mau melakukan coaching dengan rekan sejawat, saya di sini ingin melakukan observasi atau mengamati proses coaching yang akan Ibu Afni lakukan sebentar. Oh, dengan senang hati Ibu, pasti saya akan senang sekali jika Ibu membantu saya mengamati karena bisa membantu saya untuk meningkatkan kompetensi coaching saya. Iya, baiklah Ibu Afni. Nah, sebelum Ibu Afni memulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik-rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai keterampilan coachingnya Ibu Afni. Ya,
Siap. Bagaimana itu Ibu? Ya, jadi nanti pada saat Ibu Afni melaksanakan coaching, saya akan menilai berdasarkan rubrik-rubrik penilaian coaching yang sudah eh, Ibu Afni terapkan sesuai dengan prinsip coaching atau belum. Nah, contohnya itu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi coachingnya. Oh, seperti itu ya Bu. Nah, baiklah Ibu Afni, sebelum itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu Afni berkenan untuk menjawab pertanyaan saya, Bu? Ya, baik Bu. Siap tentu. Baiklah. Nah, Ibu Afni, kira-kira keterampilan coaching apa yang ingin Ibu Afni kembangkan pada saat nanti proses coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching sih Bu sebenarnya, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberi pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali Ibu Afni ya. Nanti saya akan membantu Ibu Afni untuk mengamati dan mengobservasi proses coachingnya Ibu ya. Iya Bu, supaya juga kompetensi coaching saya ini meningkat. Oke, tadi kan Ibu Afni bilang mau mengembangkan 3 kompetensi coaching. Nah, di antara ketiga kompetensi itu yang lebih spesifik lagi yang ingin Ibu Afni tingkatkan itu yang mana? Mungkin saya ingin mengembangkan potensi kehadiran penuh dan memberi pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti kehadiran penuh dengan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Berarti nanti saya akan lebih fokus menilai Ibu Afni di bagian kehadiran penuh dan keterampilan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya Bu. Nah, Ibu Afni, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa Bu? Indikatornya mungkin saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Gitu ya Bu ya. Oke, baiklah Ibu Afni. Nah, kalau begitu, nanti setelah ini silahkan Ibu Afni melakukan coaching. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Nadia. Ya, saya akan memantau. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Rahma, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Afni. Alhamdulillah Ibu Afni, kabar saya sehat-sehat. Ibu Rahma ada yang ingin dibicarakan? Iya Bu, sepertinya saya butuh bicara dengan Ibu. Sebenarnya saya mau membicarakan kondisi murid saya dalam belajar. Oh, begitu, baiklah. Kebetulan saya juga ada waktu dan saya kan senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu Rahma. Kira-kira Ibu Rahma ada masalah apa ya? Begini Bu, akhir-akhir ini saya itu merasa murid-murid saya itu kurang fokus dalam belajar. Oh begitu, jadi Ibu Rahma merasa murid-murid Ibu tidak fokus ya di kelas. Iya, benar sekali Bu. Terus Ibu Rahma, kita punya waktu sekitar 10-15 menit ya di depan. Nah, dari sesi pembicaraan kita ini, kira-kira Ibu Rahma ingin dapat apa ya dari pembicaraan kita? Yang ingin saya dapatkan dari pembicaraan kita Ibu, saya tentunya ingin sekali Ibu melihat murid-murid saya itu fokus dalam belajar. Ya, baik. Kalau membahas masalah fokus dalam belajar nih, menurut Ibu Rahma, murid yang fokus dalam belajar itu seperti apa sih? Menurut saya, murid yang fokus itu adalah murid yang pikiran dan perhatiannya itu pada pembelajaran, terpusat pada pembelajaran. Kemudian mereka itu tentunya dari pembelajaran mampu memahami materi dan mereka mengesampingkan hal-hal yang apa saja yang mengganggu dalam proses pembelajaran. Jadi menurut Ibu Rahma, murid itu seharusnya pikiran dan perhatiannya itu terpusat pada pembelajarannya agar murid itu dapat memahami apa yang mereka pelajari ya dan mengesampingkan hal-hal yang mengganggu proses pembelajaran seperti itu. Iya betul sekali. Ya, jika kita berbicara level ya Bu, misalnya dari 1 sampai 10, kira-kira tingkat ketidakfokusan murid Ibu itu berada di level berapa ya? Kalau menurut saya itu mereka ada di level 5. Di level 5. Jadi menurut Ibu Rahma kira-kira inginnya Ibu itu murid-murid Ibu itu berada di level berapa?
Kalau saya di level 8 Bu ya. Iya, Level 8 ya. Iya. Nah, menurut Ibu Rahma untuk mencapai level 8 itu apa saja yang dapat Ibu Rahma lakukan kira-kira? Iya. Kalau saya Ibu yang mungkin dapat saya lakukan itu yang pertama sebelum masuk proses pembelajaran itu di awalnya itu seharusnya saya melakukan ini Bu ya relaksasi stop. Itu kemudian yang kedua ini masalah metode. Seharusnya saya mengubah sih Bu metode saya dalam mengajar itu supaya murid saya belajarnya lebih menyenangkan. Kemudian yang ketiga itu saya harusnya sih menyediakan media-media yang lebih menarik agar murid-murid saya lebih fokus dalam belajar. Wah, Ibu Rahma hebat ya, dapat memikirkan hal itu. Nah, terus kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan ini? Yang saya libatkan di sini Bu, yang pertama itu adalah kepala sekolah, kemudian rekan-rekan saya, rekan-rekan guru yang ada di sekolah, kemudian yang membantu saya menyediakan atau membantu saya membuat media-media yang lebih menarik, saya libatkan ke staf administrasi. Ya, kolaborasi dengan semua teman-teman dan komunitas di sekolah ya Bu ya. Iya Bu. Ya. Terus Ibu Rahma, nah kapan kira-kira Ibu Rahma akan melaksanakan acara ini? Secepatnya Ibu, insya Allah pekan depan saya itu akan melaksanakan evaluasi harusnya cepat. Baiklah Ibu Rahma, semoga Ibu Rahma dapat segera melaksanakan pesan Ibu dengan baik ya, dan segera memperoleh hasil seperti yang diharapkan. Nah, bagaimana perasaan Ibu Rahma setelah berbincang dengan kita hari ini? Alhamdulillah Bu Afni, saya sangat lega, sangat senang sekali karena telah menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih banyak Bu Afni ya. Iya, sudah mau meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan saya dan mendengarkan segala keluh kesah saya. Wah iya, Alhamdulillah. Saya juga sangat berterima kasih karena saya bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman Ibu dan bisa berbagi dengan saya. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita akan lihat perkembangan setelah Ibu Rahma melakukan kegiatan yang Ibu rencanakan tadi ya. Ya, sampai ketemu lagi ya Ibu Rahma. Assalamualaikum. Sampai ketemu Bu Afni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Afni ya. Nah, bagaimana Ibu Afni? Sudah kan melakukan coachingnya? Alhamdulillah Bu, sudah selesai. Oke, bagaimana tadi prosesnya Bu? Dan apa yang Ibu Afni rasakan setelah melakukan proses coaching tadi dengan teman sejawat? Alhamdulillah prosesnya berjalan lancar dan saya merasa lega dan juga senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri. Masya Allah, jadi Ibu Afni berhasil menggali potensi rekan sejawatnya. Terus apa lagi? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta dan saya senang bisa menerapkannya. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Saya tadi juga sudah melihat pada saat mengamati Ibu Afni melakukan coaching, saya melihat itu Ibu Afni sudah pas sekali sesuai alur-alur pertanyaannya itu sesuai dengan alur Tirta. Saya juga melihatnya sudah bagus, sudah lengkap, dimulai dari tujuan, kemudian Ibu Afni identifikasi, setelah itu tanggung jawab, semua itu sudah Ibu terapkan tadi saya lihat. Iya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Saya rasa itu akan membantu saya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam melaksanakan proses coaching. Nah, Ibu Afni, kira-kira berdasarkan pengalamannya Ibu Afni tadi melakukan coaching dengan rekan sejawat, kompetensi apa lagi yang Ibu Afni ingin lebih kembangkan seperti itu? Saya sepertinya harus mengembangkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot agar proses coaching itu bisa menggali betul potensi pada diri coach saya. Ya, baiklah Ibu ya. Secara umum sih yang tadi saya amati, saya observasi itu sudah berjalan dengan baik. Nah, semoga kedepannya pada saat Ibu melakukan proses coaching lagi bisa menjadi lebih baik dan proses coachingnya seperti tadi juga berhasil menemukan solusi sesuai dengan
potensi yang dimiliki oleh coachingnya. Terima kasih Bu atas pengamatannya dan masukannya Ibu, sangat membantu saya hari ini. Ya, sama-sama Ibu. Ada lagi yang ingin Ibu bicarakan? Mungkin cukup ya Bu. Alhamdulillah hari ini saya sudah lega dan proses coachingnya juga sudah berjalan dengan lancar. Iya, baik. Kalau begitu kita cukupkan saja diskusi kita pada hari ini, Ibu Afni ya. Terima kasih sebelumnya sudah memberikan saya kesempatan untuk mengamati. Ibu Afni keren sekali hari ini. Nah, terima kasih juga karena sudah memberikan waktunya mengamati saya. Terima Oke, kasih. sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Siti Rahma. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan saya Bu, alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, baik juga. Iya, alhamdulillah. Nah, saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan teman rekan Ibu. Iya Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Itu tadi beliau sudah menelpon saya, katanya mau curhat Bu mengenai masalah yang dihadapinya. Oh, baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan dilakukan. Iya, dengan senang hati Bu. Ya, karena tentunya itu akan membantu saya Bu dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Ya, sebelum mulai coaching ini, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Iya, siap Bu. Bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching? Nah, Oh, atau belum. Nah, prinsip coaching ini kan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, nanti kita akan melihat apakah dalam proses coaching itu prinsip-prinsip ini sudah terdapat semua di dalamnya. oh seperti itu ya Bu. Ya, terus kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Iya Bu, sangat-sangat berkenan. Ya, kemudian kira-kira potensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Kalau saya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tentunya saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching, ya, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, ya bagus sekali ya Bu. Nanti saya akan membantu untuk mengelaknya. Iya Bu, supaya kemampuan kompetensi saya juga bisa meningkat. Ya, betul sekali. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu tingkatkan? Kalau saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, baiklah kalau begitu nanti saya akan lebih fokus pada potensi mengamati potensi tersebut ya. Apa tadi mendengarkan aktif, Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang Oh iya, ya, baik. Saya akan fokus ke kedua potensi ini ya. iya. Nah, untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan, kira-kira seperti apa Bu? Kalau saya itu bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalahnya, ya masalah yang dihadapinya itu dengan menggali potensi dia sendiri yang menggali potensinya. Oh baiklah Bu, kalau begitu. Nanti setelah ini silahkan lakukan coaching dan harap semuanya bisa berjalan lancar. Semangat ya Bu. Iya, semangat Bu. Ya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Madinah. Waalaikumsalam Ibu Bagaimana Rahma. kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Ibu. Ibu Madinah ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, sepertinya saya butuh bicara dengan Ibu Rahma. Saya memiliki sedikit permasalahan di kelas saya Bu. Alhamdulillah saya ada waktu.
dan saya senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Ibu Madina. Kira-kira Ibu Madina masalahnya apa ya? Dan tujuan apa yang ingin kita capai dari diskusi tadi? Begini Bu, saya memiliki sedikit permasalahan tentang murid-murid saya. Mereka itu kurang bersemangat pada saat belajar matematika. Nah, tujuan yang ingin saya capai dari pembicaraan kita hari ini, saya ingin murid-murid saya itu bersemangat lagi pada saat belajar matematika sama dengan semangat mereka pada saat belajar mata pelajaran lain, Bu. Oh begitu. Nah, jadi Ibu Madina ini merasa murid-murid Ibu tidak semangat ya ketika belajar, ketika Ibu mengajar, khususnya pelajaran matematika. Iya, Bu, betul sekali. Iya. Terus apa yang membuat Ibu Madina berpikir bahwa murid-murid Ibu Madina itu tidak semangat untuk belajar? Kenapa saya berpikir seperti itu, Bu? Karena pada saat saya mengajar matematika, mereka itu cenderung lebih pasif, lebih lebih pendiam seperti itu. Kemudian pada saat kita belajar itu mereka kayak kurang semangat begitu, Bu. Oh begitu ya. Iya, Jadi menurut Ibu itu apa sih yang menyebabkan murid-murid Ibu itu kurang bersemangat? mungkin ya, Bu ya. Menurut saya mungkin karena pada saat saya mengajarkan pembelajaran matematika itu mungkin metodenya membosankan, kurang menyenangkan. Kemudian saya juga sepertinya kurang memberikan motivasi dan semangat kepada mereka pada saat belajar matematika, Bu. Terus kira-kira Ibu itu inginnya murid Ibu seperti apa? Apa yang ingin Ibu Madinah lihat dari murid-murid Ibu? Saya inginnya murid saya itu lebih bersemangat lagi belajar, Bu, supaya mereka pembelajarannya itu menyenangkan, kemudian mereka bisa lebih paham karena mereka itu semangat untuk belajar seperti itu, Bu. Oke, baiklah. Nah, apa kira-kira yang dapat Ibu Madinah lakukan agar murid Ibu bisa dapat aktif maksudnya, kemudian bisa bersemangat dan bisa menikmati pembelajarannya itu? Mungkin ya, Bu, saya harus merubah metode dan metode pembelajaran saya karena mungkin pembelajaran saya itu kurang menyenangkan, jadi saya harus mengubah menjadi pembelajaran yang aktif dan menyenangkan seperti itu, Bu. Supaya pembelajaran saya itu tidak monoton dan mungkin harusnya saya memberikan ice breaking seperti itu atau permainan-permainan game-game matematika, Bu, supaya siswa saya itu lebih semangat lagi belajarnya. Wah, hebat. Iya. Iya. Ibu Madinah hebat. Kemudian Ibu Madinah saya rasa hebat karena bisa memikirkan hal-hal itu. Nah, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam penggunaan media pembelajaran dan ice breaking tersebut? Sepertinya, Bu ya, saya ingin bertanya, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di sekolah, guru-guru senior, dan saya juga mau belajar dari media sosial atau media-media yang lain seperti YouTube, Instagram, dan sebagainya seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali itu, Bu. Karena Ibu bisa belajar dari mana saja. Kemudian Ibu juga dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar. Nah, kira-kira berapa lama waktu yang Ibu Madinah butuhkan untuk belajar dan kemudian membawakannya di kelas? Sepertinya kalau untuk metode mengganti metode, kemudian pakai ice breaking itu tidak membutuhkan waktu yang lama ya, Bu. Hanya saja mungkin kalau hasilnya itu tidak bisa langsung terlihat seperti itu, Bu, karena kita sama-sama tahu bahwa tidak ada sesuatu yang instan seperti itu, Bu. Nah, betul sekali itu Ibu Madinah. Nah, kapan ya kira-kira Ibu Madinah akan melaksanakan rencana itu? Insya Allah, Bu, kalau perencanaannya pekan depan saya langsung akan menerapkannya di kelas saya. Jika kita beri nilai 1 sampai 10 ya, tingkat keberhasilan rencana ini berada di nilai berapa? Iya. Kalau untuk keberhasilannya kan kita belum bisa memastikan, Bu, tapi karena baru perencanaan, saya bisa optimis dari 1 sampai 10 saya bisa itu di level 7, Bu. Baiklah Ibu Madinah. Iya, semoga Ibu Madinah dapat segera melaksanakan rencana yang Ibu Madinah tadi sampaikan dan segera memperoleh hasil seperti apa yang diharapkan. Nah, sekarang bagaimana perasaannya Ibu Madinah setelah kita melakukan perbincangan?
Alhamdulillah Ibu Rahma, saya merasa yang pertama saya merasa lega, kemudian saya juga merasa senang karena saya bisa menemukan solusi dari permasalahan di kelas saya. Kemudian saya juga lega sudah bisa mengeluarkan unek-unek saya di kelas kepada Ibu Rahma. Terima kasih banyak ya Ibu Rahma sudah mau meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya, kemudian mendengarkan keluh kesah dan permasalahan saya, Bu. Ya, Alhamdulillah Ibu Madinah ya, saya juga berterima kasih karena Ibu sudah berbagi pengalaman dengan saya. Boleh lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya? Iya, Bu boleh Madinah? sekali Bu. Iya, saya ingin melihat sampai di mana pencapaian dari rencana hidup tadi. Iya, baik Bu, siap. Iya. Sampai ketemu lagi Bu Madinah. Iya, Ibu Sehat-sehat. Rahma. Ya, Amin. sampai rumah. Ya, kita cukupkan program kita di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Bagaimana keadaannya Bu? Sudah selesai kan melakukan coachingnya? Ya, alhamdulillah Bu sudah selesai. Terus bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Ya, alhamdulillah Bu, saya sangat lega. Saya sangat senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apa lagi Bu? Tadi itu saya melakukan coaching itu dengan menggunakan alur dekat dan saya senang bisa menerapkannya. Ya. Alhamdulillah ya. Saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan alur delta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai pada tanggung jawab. Nah, semua sudah Ibu terapkan tadi. Iya, iya Bu, terima kasih. Terima kasih atas bantuan pengawatannya. Itu tentunya akan membuat saya Bu untuk lebih fokus ke depannya, lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching. Terus kira-kira kompetensi coaching mana lagi ya yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching? Saya Ibu ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena kenapa? Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oh iya, Bu. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching. Iya Bu, terima kasih Bu ya atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi Bu yang mau dibicarakan? Sepertinya Bu sudah cukup. Iya. Ya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan diskusi kita. Dan saya sangat berterima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk mengamati proses coaching itu hari ini. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih Bu ya. Ya, Assalamualaikum Bu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.